Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Noviandri dari kelas Manajemen Pendidikan 2020A. Izin memberikan pemaparan materi mengenai konsep dasar pemasaran jasa. Yang pertama, pengertian jasa. Jasa adalah semua tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya yang tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut Payne, berpendapat bahwa jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang mempunyai sejumlah unsur yang tidak terwujud atau intangible, namun saling berkaitan dan adanya interaksi dengan konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis jasa. Menurut Converse, jenis-jenis jasa dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, personalized service. Personalized service adalah jasa yang sangat mengutamakan pelayanan orang dan perlengkapannya, seperti tukang cukur, salon kecantikan, laundry, dan foto. Yang kedua, financial service. Financial service terdiri dari banking service atau bank, insurance service atau asuransi, investment securities atau lembaga penanaman modal, public utility, dan transport service. Yang ketiga, entertainment. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah usaha-usaha di bidang olahraga, bioskop, gedung-gedung pertunjukan, dan usaha hiburan lainnya. Dan yang terakhir, hotel service. Dalam hal ini, hotel perlu mengadakan kegiatan bersama dengan tempat-tempat rekreasi, hiburan, travel bureau, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat contoh jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Di antaranya yang pertama di bidang perumahan, kedua di bidang jasa layanan perpustakaan, ketiga di bidang usaha rumah tangga, keempat di bidang rekreasi dan kesukaan, kelima di bidang perawatan pribadi, keenam di bidang perawatan medis dan kesehatan, ketujuh di bidang bisnis dan profesi lainnya, kedelapan di bidang pendidikan private dan kursus-kursus, kesembilan di bidang asuransi, bank dan jasa finansial lainnya, kesepuluh di bidang transportasi, dan yang terakhir di bidang komunikasi. Lalu, apa sih pengertian pemasaran jasa? Pemasaran jasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan produsen dan distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan diraba oleh konsumen tersebut, namun bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Menurut Christopher Lovelock dan Lauren K. Wright, pemasaran jasa adalah bagian dari sistem jasa secara keseluruhan, yaitu di mana perusahaan tersebut memiliki suatu kontak dengan pelanggannya, mulai dari pengiklanan hingga penagihan. Selanjutnya terdapat 4 karakteristik pemasaran jasa, yaitu diantaranya yang pertama tidak berwujud. Jasa merupakan hal yang tidak bisa dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium, atau menggunakan indera lainnya sebelum jasa tersebut dibeli. Yang kedua, tidak terpisahkan. Jasa tidak bisa dipisahkan dari penyedia pelayanan atau jasanya, baik orang dan mesin. Yang ketiga, bervariasi. Jasa memiliki banyak variasi karena jasa selalu tergantung pada siapa yang menyediakan dan kapan hal tersebut terjadi, serta di mana jasa itu dilakukan. Dan yang terakhir, tidak tahan lama. Suatu jasa tidak bisa disimpan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya terdapat beberapa strategi dalam pemasaran jasa, yang diantaranya yang pertama memberikan pelayanan secara efisien. Dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai keinginan konsumen, secara tidak langsung hal tersebut bisa mempengaruhi konsumen untuk kembali lagi menggunakan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, peran karyawan dalam melayani konsumen. Pelayanan yang dilakukan karyawan dengan baik pada konsumen tersebut akan mempengaruhi daya tarik tersendiri untuk konsumen, karena citra perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawan. Yang ketiga, penggunaan perkembangan teknologi serta inovasi. Jika teknologi yang digunakan semakin canggih, maka tentu semakin cepat pula pelayanan yang akan diberikan untuk konsumen. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan budaya yang berkembang, karena budaya yang berkembang saat ini akan mempengaruhi peluang akan pasar jasa. Berikut contoh pemasaran jasa. Transaksi penjualan dan pembelian online yang sedang meningkat membuat usaha jasa dalam bidang pengiriman barang turut berkembang dengan sangat pesat. Untuk memperkenalkan usaha pengiriman barang tersebut, maka dapat menerapkan strategi pemasaran melalui platform online seperti Facebook, Instagram, atau Twitter. Dengan promosi yang tepat dan efektif, maka usaha tersebut bisa memperoleh jangkauan konsumen yang jauh lebih besar. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat memberikan wawasan serta manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.